Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Namun demikian, seperti yang saya sampaikan di WAG pada tanggal 26 dan 27, sekalipun dalam kondisi libur tetapi kalender akademik masuk ke pertemuan minggu keempat. Dengan demikian, materi sudah saya upload, tapi itu sangat penting sebenarnya kita bahas dan pelajari. Karena minggu ini sudah masuk ke minggu kelima, maka kita akan cari waktu disambil dengan pertemuan selanjutnya nanti. Ketika kita langsung ketemu, kita akan bantu membahas di session keempat tersebut. Baik rekan-rekan sekalian, di session kelima ini saya tetap menekankan bahwa pemahaman bisnis, mata kuliah pemahaman bisnis yang saya berikan di kelas ini itu telah menyelaraskan dengan ke masa depan, di mana karena itu judulnya saya sampaikan sebelumnya bahwa mata kuliah ini Understanding Business, Navigating Complexity in a VUCA-BANI World, dalam dunia VUCA dan BANI. Bagaimana begitu kompleksnya, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya. Sesi kelima kali ini kita akan membahas struktur bisnis dan kepemilikan, business structure and ownership. Bagaimana memahami bentuk organisasi dan bagaimana implikasi strategisnya. Kita lanjut. Agenda hari ini hanya ada dua, yaitu membandingkan berbagai macam bentuk bisnis secara prinsip, secara fundamental, dan kemudian strategik implikasinya. Dan ada satu case study kopi kenangan yang kemudian selalu di kelas saya ditutup dengan key takeaway. Key takeaway adalah intisari dari pelajaran hari ini atau pelajaran pada sesi ini. Kita mulai ya. Nah, rekan-rekan semuanya, pemahaman tentang bisnis structure dan kepemilikan itu akan menentukan bagaimana keputusan akan dibuat di dalam organisasi bisnis. Bentuk yang berbeda akan membuat cara menentukan keputusannya juga berbeda. Kemudian bagaimana resiko akan dibagi. Bisnis itu penuh dengan resiko loh. Tidak resiko kerugian, resiko terjadi bencana alam, resiko macam-macam ya, banyak resiko, baik resiko strategis maupun resiko operasi, gagal produksi, kekurangan bahan baku, misalnya itu adalah resiko. Nah, dengan struktur bisnis, kita memahami struktur bisnis, itu akan konsekuensinya berbeda antara bisnis yang satu dengan bisnis yang lainnya, sangat tergantung dengan bagaimana bentuk bisnisnya. Lalu juga struktur bisnis akan melihat bagaimana perusahaan akan mengakses resources yang dibutuhkan untuk tumbuh. Ini yang perlu difahami, karena perusahaan bertumbuh itu membutuhkan sumber daya. Kita sudah bahas, saya lupa, di kelas strategic management yang saya sampaikan perbedaan sumber daya dan kapabilitas. Bagaimana sebuah perusahaan itu membutuhkan sumber daya dan kapabilitas untuk dia bertumbuh. Nah, dengan kepemilikan yang berbeda, model organisasi yang berbeda, maka caranya pun bagaimana company akan menghasilkan atau mencari resources dan kapabilitas itu akan berbeda satu dengan yang lainnya. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang apa sih kepemilikan bisnis itu? Kepemilikan bisnis itu, rekan-rekan sekalian, merujuk kepada struktur hukum yang menentukan bagaimana organisasi ini dimiliki dan bagaimana dikontrol. Jadi tiga kata kunci ya. Sebuah bentuk struktur legal yang menentukan bagaimana organisasi perusahaan ini dimiliki dan bagaimana akan dikontrol. Ya, tiga ya, legal structures, who own the organization or the business, siapa yang memiliki organisasi bisnis ini, dan bagaimana mengontrolnya, how it is controlled. Gitu ya. Karena itu, memilih struktur bisnis itu sangat penting, sebuah keputusan yang penting, karena tadi akan berpengaruh banyak hal. Bagaimana menata kelolanya, memanagenya, pajak, kewajiban, dan lain sebagainya. Jadi kepemilikan bisnis itu
akan melibatkan tadi tiga hal besar. Legal structure, jadi bagaimana identitas legal dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua dan ketiga adalah siapa yang memiliki dan bagaimana dikontrol. Karena itu dia akan berbicara tentang responsibility dan liability, bagaimana struktur kepemilikan, ownership structure-nya akan menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap kewajiban keuangan dan risiko-risikonya. Nah, sekarang bentuk pertama. Bentuk pertama adalah sole proprietorships atau kepemilikan tunggal. Kepemilikan tunggal itu biasanya small business. Kenapa small business sole proprietorships? Karena dia simple manage-nya. Dan perusahaan-perusahaan baru, kalau teman-teman bikin perusahaan, maka dimulai dengan sole proprietorship biasanya, kepemilikan tunggal. Biasanya buat perusahaan-perusahaan sederhana. Nah, karena itu pemilik perusahaan dari perusahaan ini yang akan menanggung seluruh resiko dari keuangan, dari bisnisnya. Single owner control, entah baik itu keluarga atau lain sebagainya, tapi itu dalam bentuk adalah sole proprietorship, single owner control atau sole proprietorships, sehingga dia dimiliki dan dioperasikan oleh individual, pengambilan keputusan juga oleh individual. Dan ini banyak dialami atau dilakukan oleh para UMKM ketika kita pertama kali membentuk bisnis, biasanya seperti ini. Karena itu simple to establish, bentuknya sederhana, terus minimum legal, biasanya hanya butuh akta perusahaan dan lain sebagainya, dan prosedur. Dan yang karena si pemilik yang bertanggung jawab terhadap semua kewajiban keuangan, maka bisa disebutkan unlimited liability. Jadi nggak ada batasnya tuh, karena ya pemiliknya sendiri yang mau pinjam dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, bentuk partnership. Nah, partnership ini ada atau bahasa lainnya kongsian. Beberapa orang, beberapa pihak berpartner, bekerja sama untuk membuat sebuah perusahaan antara partnernya. Nah, ini biasanya bukan single lagi, tapi sudah kongsian dan bisa saling memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, pada partnership, kepemilikan itu dibagi, share ownership, kepemilikannya dibagi, gitu. Sehingga dampaknya adalah ketika kepemilikan dibagi, akan terbagi pula tanggung jawab maupun nanti ketika menghasilkan profit, gitu ya. Lalu kemudian ciri khas keduanya adalah resource pooling. Kalau resource pooling itu kurang lebih gini, kalau saya kongsian ataupun kerjasama dengan Anda, teman-teman semuanya, dengan siapa misalkan ya, dengan si A, si B, kita berdua, bertiga berbuat perusahaan, maka sumber dayanya di-combine, sumber daya yang saya punya, yang kalian punya, skillnya di-combine untuk menjalankan bisnis ini, gitu. Itu partnership. Jadi saling memperkuat kemampuannya masing-masing. Karena itu biasanya dalam partnership, setiap individu yang berpartner mempunyai atau membawa kemampuan yang berbeda-beda. So kalau kemampuannya sama, buat apa? Gitu kan? Mengulang. Jadi kemampuan berbeda. Ada yang kemampuannya jago punya jaringan di distribusi, ada kemampuan yang jaringannya di keuangan, ada yang jaringannya di pasar, di komunitas dan sebagainya. Jadi dalam partnership, salah satu hal utamanya adalah berpartner atau bekerjasama dengan individu atau pihak yang kemampuannya berbeda dengan kita dan bisa saling menguatkan, gitu. Lalu ciri berikutnya adalah shared liability risk. Jadi dengan adanya partner, maka liabilities itu adalah kewajiban, resiko kewajiban, baik utang jangka panjang, jangka pendek, itu dibagi tanggung jawabnya kepada para pemilik, gitu. Nah, yang ketiga, bentuk corporations. Corporation itu ini udah lebih besar lagi nih, udah lebih kompleks. Walaupun memang korporasi dimulai dari apa?
dari perusahaan sole proprietorship tadi. Banyak sejarah perusahaan tuh jarang tiba-tiba langsung ada perusahaan langsung besar gitu. Enggak, kecuali memang dia diakuisisi. Akuisisi adalah dibeli gitu perusahaannya. Dia udah jadi besar terus dibeli. Tapi kalau dia membangun perusahaan, maka biasanya dari sole proprietorship atau dari single ownership gitu ya. Nah, di corporation ini juga bisa dari perkembangan dari partnership. Partnership makin berkembang, kemudian dia menjadi organisasi yang lebih besar, sehingga perusahaan membutuhkan dan mencari sumber daya yang lebih besar lagi. Betul dong, kalau kita misalkan perusahaannya sekarang hanya beroperasi di tingkat desa, maka kita di desa, pasarnya di situ. Tapi ketika perusahaan kita mau menjadi perusahaan besar, seperti perusahaan global, seperti KFC misalkan yang sudah mengglobal, Pizza Hut, maka dia sudah menjadi sebuah korporasi yang membutuhkan kapital, modal, dan operasi yang sangat kompleks dan lebih besar gitu. Nah, ciri khasnya ketika di korporasi, maka si owner itu tidak memiliki keseluruhannya, terpisah, separate legal entity, supaya tidak kecampur antara kepentingan personal dengan kepentingan perusahaan. Si pemilik perusahaan memiliki kepemilikan sekian persen di sana, yang dia bertanggung jawab sekian persen. Jadi tidak bertanggung jawab sepenuhnya, gitu. Jadi sehingga tidak bisa kecampur. Kalau tadi masih sole proprietorship, masih kecampur. Kadangkala itu adalah kewajiban atau legalnya pemilik, tapi juga jadi perusahaan itu masih kecampur. Tapi kalau sudah korporasi, dia sudah legally separate from its owners. Dia sudah berbeda dan berpisah. Pribadi-pribadi ini adalah perusahaan korporasi yang lain. Karena itu di dalam corporation, pemilik perusahaan biasanya memiliki entah masih mayoritas 50%, entah 40%. Selebihnya adalah dimiliki oleh publik dengan melakukan IPO, dengan melakukan perusahaan jadi perusahaan terbuka, ataupun ada foreign direct investment atau ada investasi langsung. Nah, korporasi juga ciri khas keduanya adalah access to capital market. Tadi saya sampaikan tadi, ketika perusahaan makin besar, maka perusahaan akan mencari sumber pembiayaan. Pendanaannya dari mana? Apakah dari bank, ataukah dari menjual saham, ataukah dari investment, gitu, direct investment. Sehingga dia mencari investor gitu untuk bisa membantu dana membesarkan perusahaan. Dan ciri khas yang ketiga adalah corporations itu memiliki complex governance structure. Jadi struktur tata kelolanya makin kompleks. Ada kantor pusat head office, misalkan kayak L'Oréal Paris head office di Prancis, tapi di negara lain ada organisasi lainnya. Antara pabrik dengan pemasaran dipisah organisasinya. Kalau pabrik di dalam manajemen yang berbeda, pemasaran di dalam manajemen yang berbeda, dan sebagainya. Jadi corporation udah semakin kompleks. Nah, ada lagi bentuk yang lain, itu disebut dengan franchising. Teman-teman udah sering dengar lah ya. Franchising itu mengizinkan atau membolehkan perusahaan atau bertujuan untuk melakukan ekspansi. Ekspansi tapi nggak pakai uang sendiri gitu. Ekspansinya dibayarin orang lain yang tertarik bisnis tersebut, yang disebut dengan franchisee, yang mengambil franchise-nya, franchisor yang memberikan franchise, gitu ya. Jadi izin. Nah, misalkan ada tahu go ya, tahu kering yang tahu go. Tahu go itu bentuknya franchise karena si pemilik perusahaan dia membagi ke orang-orang siapa yang mau membeli hak produksi franchise-nya, hak produksi tahu go-nya. Nanti biaya gerobak, biaya ini segala macam, mereka harus membeli ke franchisornya, ke franchise-nya. Nah, disitulah ini upaya untuk si perusahaan untuk memperbesar bisnisnya mereka, mengekspansi dengan metode franchising. Dia diberikan haknya, orang lain diberikan haknya untuk mengembangkan bisnis kita. Bahkan harus menggunakan bahan baku kita.
Misalkan kalau bikin tahu tadi, tahunya dari tahu kita dan lain sebagainya. Nah itu adalah untuk model franchising. Nah ini banyak sekali di bidang food ya sama retail, karena itu mereka dua bisnis ini membutuhkan skala operasi yang besar, luas, dan efisien gitu. Nah ketika di franchising ada dua ciri khas. Yang pertama adalah standardized brand operation, jadi mengoperasikannya sudah distandarkan dari pemberi franchise, distandarkan sistemnya, prosedurnya, terus kemudian bahan bakunya, bahkan ini gerobaknya, seperti sederhana, warung makan sederhana yang di franchise kan, itu sampai dandangnya gitu, itu harus distandarkan oleh si franchisornya, si pemilik brand rumah makan Padang tersebut gitu. Jadi sampai ke dandang-dandang itu harus beli gitu ya. Nah itu adalah standardized untuk menstandarkan brand operationnya. Yang kedua, ini challenge-nya ataupun ciri khasnya adalah rapid market growth. Kalau sistem franchise-nya bagus, mendapatkan keuntungan, maka dia akan expand kemana-mana, cepat sekali pertumbuhannya. Kan daripada capek-capek bikin brand, bikin bahan bakunya, nyarinya, mendingan kita tinggal terima dan kita jual, kita tinggal jualan gitu. Nah itulah metode franchising. Lalu ada lagi yang disebut dengan merger and acquisitions. Nah business structure, kepemilikan bisnis yang dilakukan melalui merger dan akuisisi. Merger itu adalah menggabungkan. Jadi ada dua perusahaan besar digabungkan, seperti XL dan Axiata. Itu dua perusahaan besar digabungkan, merger. XL dan Axiata itu dua perusahaan berbeda digabungkan. Kalau akuisisi, diambil kepemilikannya, perusahaannya bisa diambil asetnya, bisa diambil kepemilikannya, bisa diambilkan seutuh-utuhnya. Misalkan saya mau mengakuisisi Bakmi Naga, saya beli tuh perusahaannya, sahamnya, segala macam, ada metode-metodenya, intinya dibeli, diambil alih menjadi pemilik saya. Itulah akuisisi, acquisitions gitu ya. Nah, pada merger dan akuisisi ini pun juga salah satu cara perusahaan atau organisasi mempercepat tumbuhnya. Karena kan kalau merger berarti dengan perusahaan yang sudah jadi gitu ya, sehingga dia menjadi posisinya kuat di pasar gitu. Nah kemudian merger dan acquisition itu adalah sebuah bentuk dari konsolidasi strategi, corporate consolidation strategi. Jadi mengkombinasi sehingga pasarnya jadi besar. Kayak dulu XL sendiri, Axiata sendiri, dia punya pasarnya sendiri, punya ininya sendiri. Tapi ketika dia digabung kan jadi besar pasarnya kan, pasarnya besar sehingga menimbulkan increase scale of economic and scale of power. Powernya jadi makin besar, power di pasar dibanding masing-masing gitu ya. Nah, jadi merger and acquisition itu ciri khasnya adalah tadi untuk melakukan market expansion. Apakah mau mengambil pasar baru atau mengambil kemampuan baru. Contohnya mengambil pasar baru adalah pasar yang lebih baru. Perusahaan saya melihat nih, di sana sendal tuh laku ya di pasar ini. Sendal tuh penjualannya tinggi sekali peminatnya. Tapi saya bukan pemilik sendal, saya hanya punya perusahaan distribusi. Distribusi saya bagus, bisa kemana-mana. Tapi ada opportunity nih pasar sendal. Akhirnya perusahaan melakukan merger dengan perusahaan lain, perusahaan sendal yang sudah punya produknya, tetapi dia tidak punya kemampuan distribusi. Distribusinya saya, itunya ini. Produk sendalnya partner saya. Itu adalah memerger, menggabungkan. Jadi perusahaan distribusinya digabungkan dengan perusahaan produksinya. Ketika itu perusahaan yang berbeda, di merger. Nah, itu adalah penggabungan.
Merger lagi, contoh merger terbesar di Indonesia yang pernah dilakukan adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri itu merger penggabungan dari beberapa bank di Indonesia. Itu ada bank Eksim, namanya Bank Dagang Negara, dan lain sebagainya. Tuh ada 4 atau 5 bank. Kemudian di merger, digabung, dilebur jadi satu, sehingga cuma satu adalah namanya Bank Mandiri. Itu contoh merger. Kalau akuisisi adalah saya ngambil perusahaan lain. Saya tidak punya kemampuan di bidang distribusi misalkan. Kebalikannya, tapi saya punya kemampuan di bidang produksi. Supaya pasar saya besar dan kuat, maka saya beli perusahaan distribusi tersebut. Itu nama akuisisi. Gitu. Karena itu, merger and acquisition ini juga ditujukan untuk mencapai competitive advantage, keunggulan kompetitif. Untuk mendapatkan economic of scale itu semakin masif pasarnya. Kan kalau semakin besar, semakin masif, semakin berkuasa, kurang lebih gitu ya. Dan market positioning jadi kuat, posisi di pasarnya jadi lebih kuat. Nah, itulah merger and acquisitions. Jadi ada konsekuensi yang berbeda-beda. Ada sole proprietorships, ada partnerships, ada franchising, ada merger and acquisitions gitu ya. Nah, implikasinya apa ya? Implikasi strategisnya. Implikasi strategisnya adalah keputusan strategis baik melakukan ekspansi, inovasi, melakukan internasionalisasi keluar gitu ya. Dipengaruhi bagaimana organisasi ini dibentuk, strukturnya kayak gimana. Contoh, akan sulit sole proprietorships melakukan ekspansi sampai ke luar negeri, internasionalisasi gitu. Nggak bisa, susah. Karena semuanya masih individu pemilikan, sedangkan biayanya, resikonya untuk mengembangkan ke pasar internasional itu besar gitu. Karena itu memilih model organisasi seperti apa akan menentukan atau berpengaruh terhadap bagaimana ekspansi, inovasi, dan internasionalisasi itu dibentuk di dalam sebuah organisasi. Implikasi strategisnya itu gambarannya ada 3 hal. Implikasi yang utamanya adalah control dan decision authority. Sehingga melakukan keputusan maupun kontrol atas keputusan tersebut itu sangat dipengaruhi oleh kepemilikan tadi. Banyak di perusahaan semua pada oke, tapi pemiliknya bilang tidak, maka tidaklah semuanya. Untuk kebalikannya. Kemudian juga implikasi dari struktur organisasi yang kita pilih adalah mengenai risk distribution, distribusi resikonya. Kan tadi kalau perusahaan itu hanya perusahaan individual kita sendiri, maka risiko ditanggung kita sendiri semuanya. Tapi kalau perusahaan itu adalah perusahaan partnership, berarti risikonya dibagi 3. Kalau partner saya ada 2 orang lainnya, jadi kan bertiga pemiliknya, maka masing-masing risikonya harus menanggung 33%. Tapi kalau sendiri 100% gitu. Nah, jadi implikasinya struktur sangat menentukan bagaimana risiko didistribusikan. Lalu terakhir akses ke kapital, ke modal tadi. Perusahaan-perusahaan korporasi relatif lebih mudah mendapatkan modal dibanding perusahaan individu yang informal tadi. Gitu. Nah, memilih struktur bisnis yang tepat itu adalah sebuah keputusan strategis. Kan tadi kita udah bahas ya, betapa dampaknya dari struktur organisasi yang kita buat. Modelnya mau kayak apa? Strategic decisions that influences long-term growth akan mempengaruhi pertumbuhan jangka panjang, akan mengalami pengelolaan manajemen risikonya, dan akan mempengaruhi keunggulannya. Jadi itulah implikasi strategis dari struktur organisasi. Nah, ini now we come off with the last slide. Sebelum ke case study, ini adalah key takeaway, intisari dari apa yang kita pelajari pada sesi ini. Pertama, structure determines control. Artinya struktur menentukan kontrol. Dengan adanya model kepemilikan yang beragam dan kita masih memilih, maka akan mempengaruhi struktur bagaimana kontrol ditentukan, dilakukan. Kalau proprietorship, sole proprietorship atau single owner, dia kontrolnya ada di dirinya si pengusaha itu sendiri.
Tapi begitu partnership, maka kontrolnya ada di 3 orang. Kalau partnernya ada 3 orang. Begitu ada semakin korporasi, semakin banyak, maka kontrolnya pun juga terbagi-bagi. CEO bertanggung jawab apa, direktur bertanggung jawab apa, manajer jawab bertanggung jawab apa, dan sebagainya. Itu sudah ada pembagiannya, kontrolnya. Lalu structure determines risk. Struktur juga menentukan resiko. Seperti tadi, kalau perusahaannya hanya single, resikonya ditanggung sendiri. Kalau partnership, resikonya dibagi-bagi. Kalau korporasi, resikonya berbeda. Para pemegang saham, investor juga mempunyai resiko tersendiri dari uang yang ditaruh di perusahaan tersebut. Pemilik perusahaan juga sama, dan lain sebagainya. Lalu struktur organisasi mempengaruhi capital to access. Perusahaan yang lebih besar relatif lebih mudah karena track recordnya bagus dan dia besar, lebih mudah mendapatkan pinjaman modal. Begitu. Franchising enables fast expansion. Nah, salah satu terobosan metode yang tercepat prosesnya adalah melalui franchising. Karena si pemilik perusahaan atau franchisornya lebih membangun risetnya, lebih membangun new product development-nya, lebih membangun imaginary-nya atau perception-nya di pasar. Selebihnya si franchisee yang mengambil franchise yang ditugasi untuk memperdalam atau mempenetrate pasar sampai jauh ke sana, kemana-mana, dan memperluas pasar. Sementara si franchisornya, si pemilik franchise-nya tidak melakukan itu lagi. Jadi karena itu franchising enable fast expansion. Nah, yang terakhir, merger and acquisitions itu sekarang akan semakin meningkatkan competitiveness, semakin meningkatkan keunggulan, skala keunggulan, karena the giant is combine, kayak XL dan Axiata jadi besar, ketika melawan Telkomsel, XL melawan Telkomsel sendirian, Axiata melawan sendirian. Telkomsel makin berjaya. Tapi begitu dua ini bergabung, melawan Telkomsel kan menjadi lebih besar, menjadikan market positioning dan competitiveness-nya menjadi berbeda gitu. Nah, disitulah bentuk dari merger and acquisitions. Tetapi sekali lagi, tidak semudah itu juga merger and acquisitions bisa langsung gaspol meningkatkan bisnis. Kenapa? Karena dalam merger dan acquisition itu ibarat merger itu mengkawinkan orang dari mengawinkan pasangan kita yang berbeda, cara pikirnya, pandangan, dan lain sebagainya, digabungkan di dalam satu rumah. Kan nggak mudah ya, sering ada berantem, cekcok, dan sebagainya. Itulah salah satu resiko dari merger dan acquisition, tetapi dia akan membentuk menjadi sebuah kompetitif, strong competitiveness in the market. Gitu ya. Itu merger and acquisition, dan sebuah bentuk konsolidasi. Ada 5 key takeaways dari sesi ini. Sekali lagi, jika masih ada pertanyaan, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, ini satu case study tentang kopi kenangan. Kopi kenangan sebelumnya adalah sole proprietorships dari seseorang yang memiliki, kemudian dia bersama temannya ngajakin menjadi partnership juga. Lalu kemudian untuk memperbesar, kopi kenangan melakukan business expansion strateginya dengan menggunakan apa? Venture capital funding, modal Ventura. Modal Ventura itu modal dari investor dengan bunga yang lebih kecil, bunganya tidak terlalu besar. Sehingga ketika diinvestasi oleh venture capital funding yang sebelumnya mulai dari sole proprietorships menjadi partnerships, kemudian sekarang jadinya menjadi korporasi karena sudah diinjek oleh venture capital, modal Ventura. Kopi loh udah bisa begitu sekarang. Nah, kita bisa lihat di sini, office-nya saja sudah bukan kopi lagi ya. Office-nya di Plaza Blok M di lantai 7 loh. Kita lihat keren sekali, one cup customers dia nyebutnya, dengan mewah. Lalu kemudian kenangan office Singapura, ada di Singapura, ada di Malaysia juga ada.
Bagaimana mereka bisa berekspansi seperti ini? Itu ketika mereka merubah pola struktur organisasinya, pola kepemilikan strukturnya, sehingga dia bisa menjadi perusahaan yang mulai berekspansi dan mengglobal. Tahap demi tahap, belum full mengglobal, tetapi sudah mulai di wilayah Malaysia, Singapura, itu tuh sudah mulai muncul Kopi Kenangan, ekspansinya mulai di sana. Makin lama nanti kita mudah-mudahan kita bisa lihat Kopi Kenangan bisa melawan Starbucks gitu ya, contohnya. Nah inilah keputusan-keputusan strategis di dalam membentuk struktur organisasi dan kepemilikannya, sehingga itu akan mempengaruhi strategi ke depan. Baik rekan-rekan sekalian, itu terakhir sebelum kita tutup. Nanti setiap pertanyaan silahkan dituliskan, nanti saya akan bantu jelaskan. Tentu yang aktif berpartisipasi ada penilaian tersendiri. Kemudian nanti kita akan belajar lagi, tambahan terus-menerus meningkat, dan coba dipelajari materi-materi ini dan video ini. Nanti bersiap untuk ada project ataupun ada ujian ataupun ada kuis dan lain sebagainya. Oke rekan sekalian, tetap semangat, jangan lupa belajar terus, self your driving, drive yourself, karena hanya dengan you can drive yourself, then masa depan is in your hands, the future will be in your hands. Oke, terima kasih, tetap semangat belajar, sampai ketemu lagi.